Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariska Wina Utari Alwi dengan NIM 22042221. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peranan kader dalam pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses untuk meningkatkan kemampuan individu dan kelompok masyarakat agar mereka dapat mengelola dan memanfaatkan potensi yang dimiliki secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Pemberdayaan ini bersifat partisipatif, artinya masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu usaha untuk memberikan kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat, terutama kelompok rentan atau kurang mampu, agar mereka bisa mengatasi masalah yang mereka hadapi dan mengambil keputusan secara mandiri. Tujuan pemberdayaan masyarakat di antara lain ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, mengurangi ketergantungan pada bantuan luar. Di Indonesia, program pembangunan selama ini lebih banyak menggunakan pendekatan top-down, di mana pemerintah memegang kendali penuh dalam perencanaan dan pelaksanaan program tanpa memperhatikan secara mendalam apakah program tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akibatnya, banyak program yang tidak tepat sasaran dan cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sulit dicapai. Seiring berjalannya waktu, paradigma pembangunan mengalami perubahan signifikan ke arah pendekatan bottom up. Dalam pendekatan ini, masyarakat menjadi seluruh pusat proses pembangunan, tidak hanya sebagai objek yang menerima hasil, tapi juga sebagai subjek yang aktif dan terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Pemerintah bertransformasi menjadi fasilitator, penyedia dana, serta pendukung inovasi, sementara masyarakat didorong untuk berpartisipasi secara langsung. Pendekatan ini dikenal dengan istilah pembangunan partisipatif, di mana pembangunan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan nyata dan peran aktif masyarakat, sehingga lebih efektif dan berkelanjutan. Untuk mendukung pendekatan ini, terdapat dua hal yang penting yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu pertama, menjadi pihak yang aspiratif terhadap berbagai masukan dan aspirasi masyarakat, dan yang kedua, menjadi pihak yang sensitif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus mau mendengarkan, memahami, dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Dalam konteks ini, peran kader pemberdayaan masyarakat menjadi sangat vital. Kader berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Mereka adalah motor penggerak yang mampu mengidentifikasi kebutuhan real masyarakat, menyampaikan aspirasi warga, serta memfasilitasi pelaksanaan program agar benar-benar menyentuh aspek yang dibutuhkan. Kader juga berperan dalam mengedukasi masyarakat, meningkatkan kesadaran partisipatif, serta mendorong terbentuknya kemandirian dalam berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Salah satu pendekatan pemberdayaan masyarakat yang relevan dengan peran kader adalah melalui aktivitas leisure atau kegiatan waktu luang yang bermakna. Menurut Adesoye dan Ajibua 2015, leisure memiliki 5 dimensi, yaitu leisure sebagai waktu, sebagai permainan, sebagai aktivitas, sebagai keadaan pikiran, dan dalam hubungannya dengan pekerjaan. Kegiatan leisure dapat digunakan sebagai media pemberdayaan, khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia. Kader memiliki peran strategis dalam merancang dan mengarahkan kegiatan leisure yang tidak hanya memberikan hiburan, tapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bagi lansia, partisipasi dalam kegiatan sosial seperti senam, diskusi kelompok, membaca bersama, atau kegiatan kerajinan tangan yang difasilitasi oleh kader dapat meningkatkan kepuasan hidup, kesejahteraan psikologis, serta fungsi fisik mereka. Dengan demikian, kader tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan yang mendukung pembangunan berbasis komunitas dan menghidupkan semangat gotong royong melalui kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, produktif, dan bermanfaat. Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional 6
Jayapura mengekspos hasil usaha pena mandatori pelatihan kerajinan pembuatan keramik kelompok Mama-Mama Papua di Kampung Kayu Batu. Bertempat di rumah produksi kelompok kerajinan pembuatan keramik Mama-Mama Kampung Kayu Batu, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Jumat 14 Juni. Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional 6 ekspos hasil usaha pena mandatori pelatihan kerajinan pembuatan keramik kelompok Mama-Mama Kampung Kayu Batu. Ketua Kelompok Kerajinan Popi Pui menyampaikan apresiasi kepada Balai Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial bersama semua pihak yang telah memberikan perhatian, baik lewat dukungan, serta mendatangkan instruktur dari luar Papua untuk memberikan pelatihan bagi kelompok kerajinan pembuatan keramik sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kelompok kerajinan pembuatan keramik. Di sini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Balai dan Beginilah aktivitas emak-emak di Desa Pogating, Kecamatan Gebong, Kabupaten Pati di sela kegiatan mengurus rumah tangga melalui program pemberdayaan masyarakat. Emak-emak mengikuti kegiatan membatik melalui badan usaha milik desa. Emak-emak ini membatik untuk menambah pendapatan keluarga. Kegiatan membatik dilaksanakan di sebuah rumah joglo yang disediakan oleh pihak Pemdes Pogating. Sejak mengikuti pelatihan membatik, emak-emak ini langsung tancap gas karena ada pesanan batik dari Pemdes untuk seragam. Batik yang diberi nama Gading Sari ini mengangkat motifnya kearifan lokal, Tower Air Waduk Gembong. Selain motif tersebut, emak-emak juga mengembangkan motif lainnya. Nah, dari beberapa cuplikan video tadi dapat dilihat bagaimana kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat mengisi waktu luang hingga bernilai jual tinggi. Dalam hal ini, peranan kader sangat penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan pemberdayaan. Di antara lain, kader sebagai penggerak masyarakat. Kader berperan aktif dalam mengajak dan memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, sehingga waktu luang mereka bisa digunakan untuk hal produktif. Selanjutnya, kader penyambung informasi dan edukasi. Kader membantu menyampaikan informasi dari pemerintah atau lembaga kepada masyarakat, termasuk edukasi tentang keterampilan baru, kesehatan, atau pengelolaan usaha. Selanjutnya, pendamping dan pembimbing. Kader tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendampingi masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan agar bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Selanjutnya, peranan kader yaitu mendorong kemandirian dan kreativitas. Melalui bimbingan kader, masyarakat terdorong untuk lebih mandiri dan kreatif dalam menciptakan produk atau jasa yang memiliki nilai ekonomi. Dan yang terakhir, menjembatani akses bantuan dan pelatihan. Kader juga berperan dalam membantu masyarakat mendapatkan akses ke berbagai bantuan, pelatihan, dan program-program pemerintah atau swasta yang mendukung pemberdayaan. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.